Kapal pesiar adalah kota yang mengapung, hanya kota biasa. Seluruh penghuni ini menghasilkan banyak sampah, tapi tidak ada truk di sini angkut dan membuangnya. Kita berada di laut, sejak sampah tidak bisa dan tidak seharusnya dibuang. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah sesuatu yang telah dihadapi bertahun-tahun. Carnival Cruise Line segera membersihkan pencemaran ini. Princess Cruises didenda $40 juta atas pembuangan yang ilegal, dan Carnival didenda $20 juta atas pembuangan wadah plastik. Isu Carnival membuat teknologi yang maju supaya kapal ini beroperasi dengan efisien. Para cruise line bekerja untuk membersihkan air dan mengurus sampah. Saat ini, jenis opsi ini belum tersedia. Teknologi baru ini dibangun dalam kapal Royal Caribbean Symphony of the Seas. Perusahaan mengatakan ini adalah kapal pembuangan nol yang menggunakan untuk mendaur dan menyaring air. Pria ini sedang memastikan tidak ada satupun botol di dalamnya. Selamat datang di pusat pembuangan dan daur ulang. Kita berada di dek 2. Anggota kru memeriksa seluruh sampah untuk mendaur kepada tim Alex. Meskipun hanya fasilitas pembuangan, Alex berkata waktu tersibuk ada pagi hari ketika barang dibongkar. Ini adalah aliran pembuangan sampah. Setiap aliran mempunyai cara sendiri. Beberapa tim berusaha untuk mengurusan masukkan dalam sampah daur ulang, kaca, kardus, plastik, dan logam. Ini adalah ruang kebakar. Jadi kita memiliki dua area 24 jam. Kita memiliki 10 kru yang bekerja di sini, jam 5 pagi dan jam 5 sore. Kru memisahkan kaca berwarna hijau, coklat, dan putih. Ini adalah hasil dari sampah daur ulang setelah dihancurkan. Mereka bisa memproses lebih dari 13.000 pound. Semua kaca disimpan dalam bungkusan plastik melalui dengan alat pemadat besar. Meskipun kapal telah membuang sedotan, tetap bergantung pada botol beralasan kesehatan dan keamanan. Tidak ada kapal pesiar memiliki air mancur, jadi mereka mancurkan 528 galon. Kita sedang menyusun kardus di sana. Sepanjang hari, kardus ditumpuk di mesin ini disebut baler. Setelah cukup, kardus itu kompresi menjadi bundel, dan kaleng bekas dibawa menuju baler ini. Mesin tersebut meremaskannya menjadi kubus besar, kemudian disimpan di lemari. Area ini untuk barang yang menghasilkan bau. Dan bau itu bisa melakukan aroma buruk. Limbah ini disimpan selama lebih dari 7 hari sampai berabu ke Miami, di mana semua plastik, aluminium, kertas, dan kaca menuju ke mitra daur ulang. Tahun 2018, Royal Caribbean mendaur 43,7 juta pound. Dan setiap rabat dari program daur ulang akan dijadikan dana pensiun. Cruise Line berharap ini adalah insentif baik untuk karyawan. Jadi, bagaimana barang yang tidak bisa didaur ulang seperti makanan? Setiap pekan, kapal memuat 600.000 pound. Tetapi makanan yang belum dimakan, perusahaan mencari tahu cara mengatasinya. Setiap restoran dan 36 dapur memiliki saluran hisap. Para chef dan nelayan mengambil sisa makanan ke dalam ember yang terpisah. Setelah penuh, mereka membuang ke dalam saluran pembuangan khusus. Semua pembuangan berakhir di sebuah pipa besar yang mengalir ke seluruh kapal. Dan pipa itu dikenal sebagai hydroprocessor. Pipa yang di sana, di mana sisa makanan sedang lewat, diproses mulai di sini. Mesin ini memiliki lapisan jalan untuk menghancurkan makanan. Ini akan disimpan di dalam tangki. Kita mempunyai 2 tangki yang berisi sisa makanan yang telah hancur. Tahap terakhir, pembakaran. Ayo membicarakan limbah toilet kamu. Yap, kita akan menuju ke sana. Ini semua merupakan bagian dari sistem pengolahan air di ruang teknisi. Jadi, air limbah yang dihasilkan akan dikumpulkan. Tidak satu pun menuju ke laut kecuali menjalankannya di pabrik pengolahan. Air dibagi menjadi 2, yaitu air abu-abu dari wastafel, cucian baju dan saluran air, dan air hitam, termasuk dapur dan toilet kamu, air seni. Kemudian dicampurin secara bersamaan dan dilalui pabrik air yang canggih. Sistem penyaringan membersihkan air di atas standar federal AS yang aman untuk diminum. Kemudian penyaringan melalui proses sebelum disimpan di kapal atau membuangnya ke lautan ketika berada dengan jarak tertentu dari daratan untuk mematuhi peraturan.
Tidak bisa didaur atau digunakan lagi disebut sebagai fasilitas limbah ke energi. Sekarang, kita belum bisa melihatnya. Tetapi Royal Caribbean mengatakan tekanan gas dari limbah dikumpulkan dan diubah menjadi energi. Tentu saja untuk menjadi lingkungan yang ramah, karena bisa mengurangi limbah secara signifikan, beban bara, penggunaan bahan bakar, dan mengurangi biaya operasional juga. Setelah seminggu, daur ulang dibersihkan, persedia makan telah diangkut, dan awak kapal bersiap untuk berproses lagi dan lagi.